Pemirsa, bocah perempuan bernama Aldelia asal Padang Pariaman yang telah menjalani perawatan selama 4 bulan akibat luka bakar serius yang dialaminya akibat ulah teman-temannya akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Seorang bocah perempuan bernama Aldelia Rahma, 11 tahun, warga Korong Koto Kaca, Kabupaten Padang Pariaman, meninggal dunia akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Korban sempat dirawat di rumah sakit selama 4 bulan di RSUP M. Jamil Padang. Kejadian berawal pada tanggal 23 Februari 2024 lalu saat bocah malang tersebut melakukan gotong royong bersama siswa yang lain di sekolahnya. Ketika membakar sampah, salah seorang siswa menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia. Tak lama kemudian, api dengan sekejap membakar tubuh Aldelia. Pasca kejadian, Aldelia sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Di Rumah Sakit M. Jamil, Aldelia dirawat intensif selama 1 bulan dan dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan hingga akhirnya meninggal dunia. Abang video terakhir bang karena sakit, karena ada penyebabnya itu kan. Jadi yang namanya kalau kami kan udah kehilangan nyawa, adik kami nggak bisa ketemu selanjutnya kan. Kalau orang yang tinggal ini yang menyebabkan adik ini meninggal dunia, dia masih santai-santai, masih enak kan. Jadi perasaan keluarga sebagai keluarga ya gimana lah gitu, nggak bisa diomongin kan. Kehilangan orang anaknya ceria begitu kan, tiba-tiba yang menanggung sakit 3 bulan kurang seminggu. Pihak keluarga masih menyisakan tanda tanya terhadap musibah yang menimpa Aldelia. Mereka akan menempuh jalur hukum mulai dari keluarga pelaku hingga pihak sekolah. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sebetulnya seperti apa kronologis kejadian, kali ini kami sudah terhubung dengan kakak dari Aldelia, ada Media Madona. Selamat siang, Mbak Madona. Siang, Mbak Madona, sebelumnya kami turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aldelia. Semoga pihak keluarga dilapangkan dadanya. Ya. Mbak, bisa diceritakan sebetulnya kronologisnya seperti apa saat itu? Saat itu hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, almarhum lagi di jam pelajaran olahraga di sekolahnya. Disuruh sama guru sama wali kelasnya untuk membakar sampah di belakang gedung sekolah. Kemudian setelah disuruh bakar sampah, dia ditinggal, tidak diawasi dan tidak didampingi. Kemudian posisi hari itu anak ini paling dekat dengan api, onggokan api itu kan. Jadi ada salah satu temannya mengambil botol minyak ini dari temannya yang lain. Sudah bisa diambil, habis itu disemprotkan ke arah Aldelia ini. Dia kena semprot, kemudian datang angin kencang, dia disambar api, langsung sambar api. Kemudian temannya ini pada lari karena ketakutan tubuh Aldelia ini udah penuh dengan api kan. Tinggal dia sendiri di belakang. Setelah dia terbakar ini, dia langsung lari ke kamar mandi. Pas di kamar mandi, ternyata kamar mandinya pintunya terkunci. Kemudian dia lari ke kelas, ke depan, dari ke kelas, nyampe di kelas tuh semua temannya dan guru-gurunya pada teriak histeris. Kemudian guru-gurunya ini untuk memadamkan api disuruhlah Aldelia ini guling-guling ke tanah. Setelah suruh guling ke tanah, api tidak kunjung padam. Datanglah guru olahraganya dibantu untuk memadamkan api. Setelah itu api padam, langsung dibawa ke rumah sakit ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas itu dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Basung, kemudian baru dirujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Teman dari Aldelia yang menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia ini usia berapa, Mbak Media? Sama, teman sekelasnya. Saat itu Aldelia duduk di bangku kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kegiatan membakar sampah ini apakah rutin dilakukan atau ini baru kali pertamanya? Mungkin bakar sampah ini nggak tahu juga pastinya, tapi yang jelas dia hari itu disuruh wali kelasnya karena besoknya ada kegiatan di sekolahnya itu, jadi disuruhlah anak-anak yang ini ke belakang bakar sampah.
Oke. Mbak Media, mungkin bisa diceritakan nih setelah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dapat penanganan dari rumah sakit, apa yang kemudian terjadi, Mbak? Pertama masuk itu kan dirawat pertama kali di rumah sakit M. Jamil itu 35 hari. Selama 35 itu kondisi badan almarhum ini makin lama makin kurus ya. Kemudian dengan posisi lukanya masih merah seperti kambing habis dikelupas kulitnya itu, udah dipulangkan dari rumah sakit. Kami pun kaget yang keluarga di rumah. Kenapa sudah dipulangkan sedangkan lukanya masih seperti itu, masih terbuka lebar kan, belum ada tanda-tanda sembuh gitu. Dan itu pun sudah dilakukan 4 kali operasi di rumah sakit M. Jamil. Tapi kondisi luka anak itu masih parah gitu. Tapi pasien sudah dipulangkan. Apa respon dari pihak rumah sakit, Mbak? Katanya kan setelah 35 hari dirawat dipulangkan, pas tanggal 8 April kontrol pertamanya ke rumah sakit lagi, saya langsung pergi mengantar dan saya bertanya langsung sama dokter yang di sana. Katanya alasan dipulangkan tidak di pasien ini tidak ada menderita penyakit lain kecuali luka bakar ini saja. Tapi saya bilang betul, oke, tidak ada penyakit lain yang derita. Tapi luka bakar yang derita ini kan sedikit, hampir sekujur badannya. Kenapa bisa disuruh pulang pasien ini? Dan pihak rumah sakit pun dokternya bersikeras karena tidak ada penyakit lain yang menyertai di tubuhnya dan hasil ronsen dan hasil labnya pun bagus katanya. Tapi kondisi fisik adik saya ini udah kurus. Kurus ini diakibatkan karena memang susah untuk mengonsumsi makanan dan minuman, begitu ya, Mbak? Ya, karena kan kita aja demam biasa aja makan susah ya Mbak ya. Apalagi dengan luka yang sebesar itu di tubuh yang dialami. Gimana dia mau makan? Kan sakit yang deritanya aja tuh kita yang melihat aja tidak tahan, apalagi dia yang menanggung. Oke, Mbak Media, setelah kejadian ini, respon dari pihak sekolah apa, Mbak? Ya kalau pihak sekolah kan dia berkata kan dia bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Kalau bisa kita menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi secara kekeluargaan kami pun kan secara kekeluargaan seperti apa gitu. Kami meminta pun kepada anak yang menyiram bensin tadi itu untuk datang ke rumah dengan itikat baik dari keluarganya. Tapi setelah seminggu, 2 minggu, berbulan tidak ada datang ke sini. Datang pun setelah ada polisi dari Babin Polsek Armalintang datang ke sana sebelum Bupati datang ke sini. Dia datang bawa uang 1 juta minta damai. Oke. Kemudian apakah pihak keluarga menerima uang pemberian dari teman Adelia itu? Namanya kita waktu itu orang lagi buka donasi ya Mbak ya. Kita kan menerima semua donasi yang dikasih orang. Tapi dalam hal itu kita tidak menerima perdamaian yang diajukan dia itu. Oke. Mbak, perdamaian yang diminta oleh pihak sekolah kepada pihak keluarga dari Mbak Media ini kemudian diterima nggak oleh pihak keluarga Mbak? Oh, tidak, kami kan waktu itu lagi merancang membuat surat perdamaian. Tapi saya dengan sengaja mengensel tidak untuk menandatangani dan dengan keluarga yang lain. Karena saya membuat poin di salah satu poin isi surat itu meminta seandainya terjadi hal buruk seperti adik saya meninggal dunia ini, kami akan menuntut ke pihak berwajib. Tapi dia tidak terima sekolahnya. Makanya saya rembuk lagi di rumah dan sampai sekarang kami pun tidak datang lagi ke sekolah dan tidak menandatangani surat perjanjian itu. Mbak Madonna, ini untuk biaya pengobatan Adelia berapa banyak dan apakah ditanggung BPJS atau seperti apa biayanya? Kebetulan kan di Adelia ini kan sudah punya BPJS yang reguler. Karena dia menunggak tidak bayar, jadi kan tidak aktif. Jadi kebetulan ada salah satu keluarga dari kepala sekolahnya ini bekerja di Dinas Kesehatan dan dia bisa mengurus BPJS ini dipindahkan dari reguler ke PBI, dapatlah yang gratis dari pemerintah. Jadi dalam 24 jam waktu itu diaktifin langsung, jadi ditanggung sama BPJS biaya pengobatan. Cuman di luar itu kami pihak keluarga masih mengeluarkan biaya yang lain kan. Oke, Mbak, saya penasaran ingin tahu sehari-hari aktivitas dari almarhumah Aldelia ini di sekolah. Apakah memang Aldelia ini nampaknya tidak akur di sekolah bersama dengan teman-temannya atau kerap menjadi korban bully?
Saya dapat cerita dari teman-temannya juga dan dari dia langsung almarhum, dia di sekolah juga tidak nakal. Malahan dia yang sering dibully sama pelaku yang menyiram bensin tadi. Sering dibully dia seperti didorong, ditendang, digempleng kepalanya kan sering itu, tapi dia tidak berani mengadu di rumah. Dia berani ceritanya dan terbuka bercerita setelah pulang dari rumah sakit Jamil pertama kali. Baru dia cerita sama kakak kandungnya kalau dia sering dibully sama anak ini. Tapi dia pernah sempat mengadu ke salah satu gurunya. Bahkan gurunya ngomong sama ini sama dia, oh, kamu kan anak perempuan, ngapain kamu temanan sama anak laki-laki? Kalau anak perempuan tuh jangan teman sama anak laki-laki. Lah, toh seharusnya kita di sekolah kan tidak memilih pertemanan, sama aja laki-laki dan perempuan kan? Kemudian Mbak Madona, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak keluarga untuk meminta keadilan terhadap tewasnya Adelia? Sejauh ini kita waktu hari pas almarhum ini wafat, kita sudah membuat pengaduan ke Polres Pariaman. Oke, laporan sudah disampaikan akan menempuh jalur hukum ya. Baik, terima kasih banyak Media Madona selaku kakak. Kami ucapkan sekali lagi turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Mbak Media dan juga keluarga. Terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih kembali Mbak. Selamat siang.